jumpa lagi dengan saya Siska Sinaga. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday yang kedua, di mana dalam hukum Faraday kedua ini menyatakan hubungan antara massa endapan dengan massa ekivalennya. Maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum Faraday 2 dinyatakan bahwa massa logam yang mengendap berbanding lurus dengan massa ekivalennya. Saya ulangi. Massa logam yang mengendap berbanding lurus dengan massa ekivalennya. Paham ya? Nah, jadi kalau dari hukumnya ini kita buat perumusannya, massa logam pertama banding massa logam kedua banding massa logam ketiga ini sama dengan massa ekivalen logam pertama dibandingkan massa ekivalen logam kedua dibandingkan massa ekivalen logam ketiga. Maka rumusannya seperti ini. Nah, ingat lagi bahwa massa ekivalen itu di dalam hukum Faraday 1 sudah kita bahas bahwa massa ekivalen itu adalah massa atom relatif per N. Ini ya, massa atom relatif per N. Maka kalau kita sederhanakan W1 per AR1 per N banding W2 per AR2 per N banding W3 per AR3 per N. Maka dari rumusan ini terbentuklah seperti ini. W1 kali N1 per AR1 banding W2 kali N2 per AR2 banding W3 kali N3 per AR3. Nah, jadi dari sini, nah ini yang saya bulatin di dalam tinta merah ini, bahwa massa gram ya, gram per AR itu menyatakan mol. Nih, maka dari sini rumusan ini kita sederhanakan, mol 1 kali N1 sama dengan, nih, mol 2 kali N2 banding mol 3 kali N3. Nah, seperti inilah rumusan di dalam hukum Faraday yang kedua. Jadi yang ada hanya perbandingan. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh soal dari soal UN 2008 ya, saya ambil. Nah, sejumlah arus listrik dipasang secara seri ke dalam dua jenis larutan dalam wadah yang berbeda. Nah, jika pada wadah 1 dihasilkan 54 gram perak dengan massa atom relatifnya 108. Kemudian tentukanlah massa aluminium yang dihasilkan pada wadah yang kedua, di mana massa atom relatif aluminium itu 27. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini gambar sel elektrolisisnya. Pada wadah pertama terdapat larutan AgNO3 atau yang dikatakan perak nitrat, dan di sini dihasilkan logam Ag. Sedangkan pada wadah kedua terdapat larutan si aluminium klorida, dan ini pada wadah yang kedua ini dihasilkan aluminium. Dan inilah yang mau kita cari, berapa massanya. Nah, jadi di sini kalau kita mulai dari wadah yang pertama nih. Di wadah yang pertama nih, yang tadinya terdapat perak nitrat nih. Perak nitrat terionisasi membentuk Ag+ ditambah NO3-. Maka pada wadah pertama si Ag itu punya bilox N sama dengan 1. Ini muatannya 1. Kemudian pada wadah yang kedua terdapat larutan aluminium klorida. Kalau diionisasikan membentuk ion Al3+ tambah 3 ion Cl-.
Maka di sini si Al itu punya bilox 3. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa dari rumusan hukum Faraday 2 tadi, nah saya ambil yang sudah disederhanakan ya, bahwa massa si perak kali bilangan oksidasi peraknya atau jumlah ionnya per massa atom relatif perak. Ini sama dengan nih, massa dari si aluminium dikali bilangan oksidasi ion aluminiumnya per massa atom relatif si aluminium. Nah, jadi kalau kita masukkan harganya, tadi massa si perak itu 54 gram dikali, nah jumlah biloxnya 1 per massa atom relatifnya 108. Ini sama dengan massa Al kan dicari, maka kita misalkan X dikali bilox Al itu 3 nih per 27. Nah, jadi kalau kita simpulkan ini bisalah kita perkecil ya, 3, 27, ini 9, ini 1. Nah, supaya perhitungannya lebih kecil. Kemudian ini 54 per 108. Ini bisa kita perkecil jadi 1, ini 108-nya 2. 54 per 108 itu kan sama dengan setengah. Nah, jadi untuk penyederhanaannya 1/2 sama dengan X per 9. Maka si X di sini sama dengan setengah dikali 9. Maka X sama dengan 4,5. Jadi dapat dikatakan bahwa massa atau yang dilambangkan W dari si aluminium pada wadah kedua itu ada sebanyak 4,5 gram. Nah, seperti ini. Saya harap kalian bisa paham ya. Nah, jadi untuk berikutnya, sebagai aplikasi dari rumusan hukum Faraday 2 ini, maka saya ada kasih soal 2 untuk kamu kerjakan. Nah, ini ya nak. Nah, jadi silakan dikerjakan soal yang dua-duanya ini dengan penerapan rumusan dari hukum Faraday kedua ini. Nih. Jadi di sini ada 2 soal yang mana kamu terapkan yang termasuk hukum Faraday 1, yang mana dia masuk ke dalam hukum Faraday 2. Nah, silakan kamu kerjakan. Bagi yang belum paham, silakan bertanya. Chat langsung sama saya. Oke. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Salam.